banyak anak, banyak rezeki, bener itu. Benar ya. Iya, jangan dibolak-balik itu. Dan kita memang mengalaminya. Jadi kalau misalkan Oke, selamat datang di segmen yang terbaru kita dari Arga Lubis. Jadi dengan ayah saya langsung, yaitu Dr. Satya Negara Lubis. Kalau menurut pandangan ayah nih, sebagai orang tua yang membesarkan kami berlima, itu ada nggak perbedaan yang paling mendasar itu ya dari anak zaman dulu itu dengan anak zaman sekarang? Itu ya pertanyaannya. Itu. Sampai harga sebesar ini ya. Iya. Saya udah umur 30 tahun ya guys ya. Udah 30 ya. Nah, kalau saya udah umur 60 tahun. Jadi ada perbedaan 30 tahun sih. Semuanya kalian ada 5 orang ya. Iya, 5 orang. Dan atas izin Allah lahir dengan baik. Iya. Sesuai pula itu dengan rencana kami berdua. Oh gitu ya. Ketika pernikahan itu selesai dilaksanakan, tujuan kami yang paling utama adalah bagaimana melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Berapa orang kira-kira dulu itu ada rencana itu, seperti apa gitu. Sehingga rencana itu berhasil dengan baik atas izin Allah Ta'ala dan sesuai dengan doa kami. Baik, kami prinsipnya adalah memiliki anak adalah sebuah anugerah yang penting. Sebuah anugerah yang luar biasa, besar nikmat diberikan Allah kepada kita, karena kita telah melahirkan keturunan-keturunan penerus kita, penerus nusa dan bangsa ini. Sehingga bagi kami, prioritas utama dalam pernikahan kami adalah bagaimana Allah Ta'ala mengizinkan kami melahirkan anak yang lebih cepat, lebih baik, dan nggak lama itu kan. Jadi kami 5 memang udah direncanakan, Udah. Kita punya anak 5 nanti ya. Iya, 2 bulan insya Allah, alhamdulillah sudah mulai hamil dan tak lama kemudian 9 bulan lebih maka Arga lahir. Kemudian pada periode berikutnya juga demikian kita merencanakan pengaturan-pengaturan sesuai dengan kebutuhan kami pada waktu itu. Bagaimana supaya banyak anak. Dan kebetulan kalian laki-laki semua. Orang bilang jadi apa? Kayak 5 pendawa. 5 pendawa. Wah, repot lah. Kalau ditanya repot, Umimu pasti repot mendidiknya. Cuman Umimu itu adalah orang yang mengikuti aturan-aturan agama, memaknai dirinya sebagai seorang ibu yang memang bersama-sama suaminya bertugas mendidik anak. Yang pada waktu itu mungkin ekonomi tidak seperti sekarang. Iya. Mungkin waktu dulu pun untuk makan sehari-hari harus cari tambahan kesana kemarin. Oh iya, bahkan kadang-kadang penghasilan 1 bulan itu habis dalam waktu 2 minggu. 2 minggu dalam keluarga untuk membesarkan kalian itu, sehingga dan itu terus-menerus terjadi dan kami tetap yakin kepada Allah Ta'ala bahwa setiap anak membawa rezeki masing-masing dan benar itu. Iya. Konsep kalimat-kalimat itu entah hadis, tapi pepatah petiti itu ada benarnya kok. Banyak anak, banyak rezeki, bener itu. Benar ya. Iya, jangan dibolak-balik itu. Dan kita memang mengalaminya. Jadi kalau misalkan anak-anak zaman sekarang bilang, itu kata orang-orang tua dulu itu nggak benar tuh. Bahkan sekarang banyak tanggung jawab gitu. Itu menurut gimana? Udah dicoba belum? Oh iya. jangan cuma aja diskusi-diskusi di kedai kopi. Jangan-jangan mereka rezeki itu rahasia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiap-tiap manusia itu diberikan Allah Ta'ala rezeki berupa pendapatan yang baik, kesehatan, kemudian rezeki memperoleh pendidikan yang baik, itu kan semuanya rezeki. Dan tiap-tiap anak yang dilahirkan itu Allah sudah menjaminnya rezeki masing-masing. Dan itu tanpa campur tangan manusia Allah menentukan itu. Memang Allah menentukannya secara tunggal tentang apa-apa yang harus diberikan kepada makhluk yang sudah diciptakannya. Lalu kenapa dibantah-bantah lah? Kenapa jadi diskusi yang sebenarnya kalau pernah itu diskusi yang abal-abal lah itu seperti itu. Atau menurut mereka itu karena ketakutan ekonomi mereka sulit mungkin jadi mereka berpendapat seperti itu anak zaman sekarang. Berarti nggak percaya Tuhan dong. Memang rezeki yang mereka peroleh itu atas usaha mereka. Tidak dong. Sekeras apa kerjanya? Kuli itu kerjanya keras sekali. Tapi kenapa pendapatannya kadang-kadang nggak cukup? Ada orang yang duduk diam-diam dapat 30 juta, dapat 30 juta siapa itu? Semuanya lah rahasia Allah Ta'ala itu. Kekayaan ini rahasia Allah Ta'ala. Jadi jangan dicampurkan antara akal dan pikiran dalam membahas sesuatu yang tidak mampu dibahas sebenarnya, sehingga seolah-olah menjadi satu ikon yang sebenarnya bukan ikon, itu hanya mengada-ngada saja.
Padahal dulu waktu mungkin nggak seperti zaman sekarang udah 30 tahun ayah itu waktu dulu kita 2 minggu baru nggak bisa makan, alhamdulillah setelah 30 tahun sekarang bisa nikmati fasilitas. Padahal di luar nalar. Atau ayah udah memang memperkirakan oh nanti walaupun kita punya banyak anak pasti rezeki kita bagus. Atau ayah udah punya feeling waktu dulu kayak gitu. Saya selalu memahami persoalan itu pendekatannya dengan pertama pendekatan keilmiahan, kemudian pendekatan sejarah, kemudian pendekatan banyak pendekatan, tapi tetap berfokus pada pendekatan takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah berpikir bahwa ekonomi kita akan begini jika melahirkan anak begini. Ekonomi kita akan jadi lebih baik kalau melahirkan. Ayah tidak percaya kepada hal demikian. Ayah hanya percaya pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah mengizinkan anak itu lahir dengan baik, kemudian Allah akan menjamin rezekinya. Lalu terjadi proses yang panjang, misalnya tadi rezeki nggak cukup untuk dikonsumsi oleh anak pada waktu itu, tapi kelamaan-kelamaan menjadi cukup, bahkan berlebih. Itu juga nggak pernah ya bahas dalam akal dan pikiran lain. Semua berlangsung aja. Berlangsung aja, nggak ada logikanya itu sama yang gitu-gitu. Karena kalau misalkan kita pikir logikanya pun nggak akan sampai mungkin. Atau memang nggak akan kita nggak malah cukup. jadi terbebani gitu. Nggak cukup, ilmu kita itu yang hanya sebesar apa aja buih di lautan. Mengkaji ilmu Allah yang sangat luar biasa. Ya, kemudian seolah-olah kita pintar membuat satu skenario, padahal skenario Allah jauh lebih besar. Yang kita menangkap fenomena skenario Allah saja kita tidak mampu. Maka jalannya satu-satunya adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Itu prinsip yang ayah tanamkan selalu pada kalian anak-anak ayah. Ya nggak usah yang aneh-aneh, ya, ikuti saja. Alhamdulillah kalian semua ayah lihat dididik oleh Umi yang soleha, menanamkan fondasi agama, iman yang kuat. Itu adalah satu modal besar, capital yang sangat luar biasa menghadapi situasi perubahan zaman seperti apapun. Kalian akan mampu jika berpegang teguh pada nilai-nilai agama itu, value-nya itu sangat besar. Memang ada berapa pendapat ya, apa tadi istilahnya itu? Child free sekarang dia. Jadi mereka tuh ada yang lagi viral sekarang ini. Jadi dia sudah menikah dengan suaminya, tapi udah jalan 1 tahun, mereka memang merencanakan untuk tidak punya anak terlebih dahulu, atau bahkan memang tidak ingin punya anak. Menurut ayah, fenomena zaman sekarang banyak anak muda mulai mengikutinya. Menurut ayah? Child free itu viral setelah Sapitri ya. Iya, Sapitri mengungkapkan, tapi kan dia mengungkapkan itu secara pribadi. Iya, benar. Secara pribadi artinya ada kesepakatan dengan suaminya mungkin untuk tidak atau menunda anak atau tidak sama sekali mempunyai anak, dan itu menjadi privasi daripada Sapitri. Dan kemudian itu dibesarkan atau diviralkan oleh media sosial, seolah-olah menjadi ikon yang harus dituruti. Nah, itu jawabannya adalah tergantung daripada visi ingin kenapa kita harus menikah kalau seperti itu, misalnya itu ya. Kalau zaman dulu, zaman kami ya menikah tahun 1991. 1991, tanggal 3 Maret 1991. 2 tahun kemudian atau satu tahun, 2 tahun atau 1 tahun kemudian, kalau jumpa kawan apa yang duluan ditanya? Udah berapa anak? Udah berapa anak? Nah, itu seolah-olah satu kalimat yang berharga sekali. Dan ketika itu orang-orang kalau dia sudah kebetulan melahirkan, dia akan dengan gembira menyahutnya. Saya sudah punya anak 1, anak saya laki-laki, mungil, segala macam. Dan saya senang merasa di rumah dengan anak-anak saya, dan kelihatan ibunya gembira menyambut kelahiran anak itu, dan bagaimana pola tingkah lucu-lucunya bayi itu menjadi satu kegembiraan dalam rumah tangga dan menjadi momentum yang kuat untuk menyatukan antara ayah dan umimu. Itu dia keutuhan di dalam keluarga terjalin dari lahir anak itu. Nah, kemudian kalau ada persoalan yang mengalami perbenturan, selalu ingatnya itu anak itu, selalu ingatnya anak. Kenapa harus bertengkar di depan anak? Jadi anak itu sebagai penengah di dalam satu rumah tangga. Oh iya, tapi ada fenomena tuh ya. Dia jangan kamu istilah yang sekarang kalau di viral di TikTok gitu ya. Kamu jangan merasa sedih untuk berpisah gara-gara anak kamu. Jadi mereka itu seperti mengarahkan, udah nggak apa-apa anak kamu itu nanti punya rezekinya, nggak apa-apa nanti kamu cerai
daripada kamu tersakiti mulu. Gimana itu tuh anak zaman sekarang gitu tuh ya. Sebenarnya Icon itu kan memasukkan narasi di dalam konsep kesetaraan gender ya. Oh iya betul. Seolah-olah pernikahan itu menyakiti wanita, kemudian seolah-olah wanita harus takluk kepada narasi yang menyatakan dia adalah ibu daripada anak-anaknya. Iya. Dan seolah-olah ibu merasa kebebasan dia sebagai orang yang tidak memiliki anak, kebebasan individu dia seolah-olah terampas dengan petata petiti orang-orang tua dulu bahwa banyak anak banyak rezeki, sehingga dia tidak mampu berbuat apapun di luar lagi, dia tidak memiliki hak-hak pribadi yang harus dia kembangkan. Itu hanya konsep-konsep yang coba disejajarkan dengan logika dan akal manusia, jadi larinya ke kesetaraan gender. Tapi kalau ada konsep ayah dan umimu tidak tentu tidak begitu. Ayah lahir pada tahun 63, 1963 ya. jadi mengikuti perkembangan sampai 2020, banyak hal-hal yang menggelikan menurut ayah di dalam konsep-konsep kerumah tanggaan itu. Dan yang lebih anehnya kadang-kadang yang berkomentar ataupun yang membahas itu adalah orang-orang yang justru belum berumah tangga, atau mengadakan hubungan suami istri tapi tidak legal secara dan kira-kira penuntutan terhadap kebebasan yang sebenarnya memang dari dulu ibu itu bebas kok menentukan apapun kan. Sebenarnya dari dulu kan. Bebas, siapa yang mengkurung dia? Macam di framing seolah-olah wanita itu harus mengalami kesusahan. Gitu. Enggak dong, itu kenikmatan bagi wanita-wanita yang menginginkan satu rumah tangga yang utuh, yang memiliki suami, memiliki istri, itu kegembiraan tersendiri. Ya. Jadi kita konteksnya bicara di luar mereka yang belum ada rezeki memiliki anak ya. Tapi kalau kita sehat, normal, itu apa Pak? Apa tadi? Child free. Menunda. Yang kalau menunda, misalnya begini, kalau dia mau menunda anak, toh nanti artinya dia kepengen punya anak kan? Juga. Ya kan? Maka kan persoalan itu akan dihadapi juga kan? Nah, semakin muda kita, semakin baik kan, kesehatan kita masih bagus. Kalau udah umur kita bertambah, bagaimana kita baru mau kepingin memiliki anak setelah itu? Oke, kemudian kalau child free diartikan sebagai udahlah nggak usah punya anak, piara aja anak kucing atau anak kambing atau piara aja anak-anak adopsi. Ya mungkin lah itu bagi dia menyenangkan, tapi kalau bagi kami yang alhamdulillah diberi Allah kesehatan, kesuburan, anak manusia lah yang kami inginkan untuk kami besarkan, dan itu lahir daripada rahim seorang ibu, karena di situ ada nilai-nilai kesolehan, nilai-nilai kepatuhan anak terhadap orang tuanya tentu akan menjadi doa sepanjang zaman di dalam kerumah tanggaan yang soleh-soleh. Jadi kalau misalkan saran ayah nih, kalau saran ayah terakhir untuk anak-anak muda yang mereka itu sudah menikah tapi memutuskan untuk child free gara-gara ada satu statement itu, apa saran ayah pada mereka agar mereka itu jangan takut kalau nggak punya rezeki atau apa dan sebagainya. Penentuan proses pernikahan bagi pasangan tentu memiliki cita-cita, memiliki keinginan-keinginan. Dudukkanlah dulu keinginan-keinginan itu dengan keinginan-keinginan yang sejatinya sebagai seorang yang berumah tangga. Dan salah satu indikator itu adalah bagaimana jika Allah izin banyak melahirkan keturunan sebagai penerusnya, baik penerus keluarga maupun untuk bangsa dan negaranya. Tidak usahlah anak-anak muda ini terlalu banyak berpikir-pikir untuk membenturkan sesuatu yang sebenarnya kalau dipikir ulang lagi itu cuma pendapat seseorang yang memiliki pandangan yang tidak sama dengan kita. Kalau dia beragama, ikuti tuntunan agama itu sesuai dengan apa yang diajarkan agama, dan tentunya child free itu saya nggak tahu itu apa ada tidak dibenarkan di dalam dogma atau agama yang dianut oleh orang-orang sekarang. Dan orang-orang sekarang kayaknya berpikirnya terlalu sekuler, terlalu bebas, terlalu liar. Ya. Di lapangan habis itu nggak siap mereka nanti tiba-tiba, misalkan yang child free,
tiba-tiba dia punya anak, nanti ada lagi istilah baby blues tuh ya. Apa itu baby blues? Nanti kan ini child free, tapi setelah punya anak, istilahnya baby blues artinya membenci anak gara-gara tidak siap untuk merawat anak. Jadi dia memblame kepada bayinya itu, jadi tidak dirawat, seorang ibu itu malah pergi deh, depresi dengan alasan gitu, gara-gara tidak siap. Itu case khusus lah, satu-satu case-nya itu tidak umum seperti itu ya. Dan itu namanya sakit kan. Iya, tapi seperti itu kan. Tapi kalau pembenarannya menurut siapa itu menjadi benar, kan bisa dilihat dari sisi keilmiahan. Arga sebagai orang kesehatan itu paham ya, bagaimana orang yang telah menikah misalnya menunda kelahiran anak, padahal di dalam keadaan sehat, dalam keadaan walafiat untuk melahirkan anak, menunda, tentu ada membawa akibat tertentu dalam dunia kesehatan. Kalau dirujuk pada beberapa rujukan-rujukan kesehatan, justru menunda kelahiran anak itu justru kurang baik. Kalau ditanya kesiapan, mana ada siapnya manusia ini? Nggak ada, rumah tangga itu kan nggak ada tamat-tamatnya, belajar terus itu. Nanti umur sekian jadi kebahagiaan itu adalah kesepakatan antara kita dengan dia, yang mana membuat kita bahagia. Walaupun orang lain melihatnya mungkin tidak bahagia. Dan kalau bagi ayah, kebahagiaan itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak melanggar norma. Itulah kebahagiaan. Dan itulah modal kami dalam mendidik kalian, menanamkan norma-norma agama dulu. Masalah rezeki dan seterusnya udah Allah Ta'ala yang mengatur. Ada yang disekolahkan bagus-bagus, sekolah bagus sesuai dengan keinginannya. Harga cita-citanya menjadi dokter. Tidak saya tekankan harga menjadi dokter, tapi harga memilih farmasi. Jaim ini. Kemudian Kaisan, Ahsan, dan Dayu. Dayu memilih atlet sebagai atlet USU ya. Dia udah pernah juara nasional. Itu perlu itu dan ini jangan kemampuan. Apa yang membuat ayah gembira adalah kalian berlima dalam keadaan kompak. Ayah melihat kayak berteman. Kenapa itu? Karena konsep pendidikannya itu adalah konsep yang didasarkan kepada kepatutan sesuai dengan norma-norma adab dan norma agama. Itu nomor satu itu. Itu nomor satu. Menjaga kekompakan. Nggak boleh berkelahi gara-gara yang kecil. Masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil dibuang. Tidak boleh adik melawan abang harus menyayangi adiknya dan seterusnya. Itu kan kalian rasakan sendiri. Karena dulu kan 13 bersaudara. Kami 13 orang. Dan menjaga kekompakan itu. 12 laki-laki, 1 perempuan. Harga kan bisa lihat sendiri. Kami seperti kompak dan berkawan. Kenapa? Karena didikan orang tua itu. Jadi gitu ya guys. Jadi nggak usah takut lah. Mau anak berapa ya, karena Allah yang segitu ya segitu. Bahkan ada orang yang kepingin punya anak belum rezeki dapat. Kok sekarang udah normal, udah apa kok mau ditahan-tahan? Tapi itu urusan pribadi dia. Tapi kalau untuk dijadikan ikon, untuk dijadikan seolah-olah pembenaran yang harus dilakukan oleh generasi muda berikutnya, pikir-pikir dulu. Belum tentu betul itu apa yang dimaksudkan itu. Jadi itu ya, nasihat orang tua ayah saya itu untuk anak zaman sekarang, dan nanti kita di next part selanjutnya bagaimana menjaga kekompakan, kita nanti akan tanya kepada ayah kami 13 orang rukun sampai sekarang tidak pernah berantem. Oke? Sampai jumpa di next part selanjutnya bersama dengan ayah saya. Thank you. Makasih ya, ya. Kita bincang lagi nanti lain topik. Karena ayah sebagai dosen kan. Dosen. Nanti kita bisa bercerita bagaimana proses pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang, dan bagaimana polarisasi yang muncul dari kibat hafiar tingkah laku itu. Itu menarik. Nanti jangan lupa dibahas ya. Pada periode berikutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.